Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kita akan menikmati indahnya saat berdoa lewat lagu yang akan kita nyanyikan, KPPK nomor 287. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami seminggu yang sudah kami lalui, dan kami juga menikmati Tuhan ketika kami sungguh-sungguh menyatukan hati kami di dalam doa. Kami merasakan indahnya saat berdoa Tuhan, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh disatukan hati kami boleh berdoa bersama-sama. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur Tuhan pimpin, Tuhan sertai
kita boleh peringati Imlek, biarlah hati kita boleh bersuka cita, berbahagia atas berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kita. Topik kita pada malam hari ini adalah murni di hadapan Tuhan, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 dan 24 ayat 16. Namun sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Murni di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 23 ayat 1. Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ayat 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata senantiasa berusaha berarti selalu, rutin, terus menerus, tidak putus. Hati nurani menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti hati yang telah mendapatkan cahaya Tuhan. Murni artinya tulen, tidak ada campuran, belum mendapat pengaruh dari luar. Jadi Paulus hidup dengan terus menerus dalam hati yang telah mendapatkan cahaya Tuhan, yang belum mendapat pengaruh dari luar. Saudara kasih oleh Tuhan, selanjutnya itu yang dia lakukan di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni inilah kunci kesuksesan dari pelayanan Paulus. Berapa kali Paulus menyebutkan dalam surat-suratnya, Kisah Rasul 2:31, 24:16, 1 Timotius 1:18, 2 Timotius 1 ayat 13. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius agar janganlah ia mengikuti mereka yang menolak hati nurani yang murni. 1 Timotius 1 ayat 19. Hati nurani berkaitan dengan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Manusia bisa salah menilai kita karena kebanyakan manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata. Sedangkan di hadapan Allah diri kita terbuka sepenuhnya karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Itu 1 Samuel 16 ayat 7. Namun celakanya terkadang banyak orang lupa bahwa hidupnya terbuka di hadapan Tuhan, sehingga mereka menyimpan motivasi yang salah dan membiarkan hati nurani mereka dikotori oleh dosa. Terkadang beberapa orang merasa semuanya baik ketika pelayanan mereka dipuji orang, sehingga tanpa sadar mereka lebih mencari pengakuan manusia. Itu sebabnya ketika tidak mendapatkan pengakuan manusia, maka mereka akan kecewa dan mundur dari pelayanan. Seseorang yang memiliki suara hati atau hati nurani yang baik dan murni di hadapan Tuhan dipastikan akan memiliki integritas. Dia tidak munafik atau bermuka dua dan dapat dipercaya. Dalam diri orang yang memiliki integritas tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan. Ia tidak menyembunyikan apapun dan tidak takut pada apapun, karena kehidupannya seperti buku yang terbuka. Karena dia siap untuk diaudit, karena dia tidak munafik. Dia punya integritas, punya hati nurani yang murni, sehingga dia tidak takut pada apapun juga. Orang yang memiliki integritas mempunyai hati yang tunggal, hati yang utuh. Ia tidak berada di persimpangan. Ia tidak mencoba mengasihi Tuhan dan juga dunia secara bersamaan. Ia memiliki kejujuran dan kebenaran yang mutlak. Sama sekali tidak ada kompromi terhadap dosa. Itulah sebabnya Paulus dengan bersungguh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Motivasinya tulus, yaitu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Paulus berusaha menjaga hati nurani yang murni dalam hidup serta pelayanannya sampai pada akhir hidupnya. Ia selalu bergantung dan hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7. Paulus tidak mau membiarkan hati nuraninya menjadi gelap, tak kalah harus menghadapi berbagai penderitaan dan perlawanan. Sebaliknya ia berusaha agar hati nuraninya selalu bersih, tanpa ternoda oleh pelanggaran ataupun kelalaian yang akan membuatnya menjadi apatis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Paulus perintahkan itulah yang dihidupinya.
Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan hati nurani yang bersih terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Paulus telah membuktikan ia setia menjalani, ia setia menjalankan amanah agung Tuhan. Ia tidak berubah sikap meskipun harus mengalami penderitaan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga, memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, punya hati nurani yang murni dalam kita melayani Tuhan? Hal yang pertama, kita harus mengisi hati nurani kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita isi dengan firman Tuhan. Isilah hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat memelihara kemurniannya. Berapa waktu lalu saya pernah membahas tentang meditasi. Ya, artinya mengunyah firman. Kita memberi makan pada hati dan jiwa kita. Hati kita supaya terpenuhi, punya kekuatan dalam melawan dosa, punya kekuatan dan kita bisa bertumbuh terus. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan harus menjadi patokan dan tuntunan dalam hidup kita, agar kita tidak menyimpang di jalan-jalan Tuhan. Tanpa memahami firman Tuhan, akan sulit bagi kita untuk tetap menjaga kemurnian hati dari kecemaran. Bukan saja melakukan dosa, tapi juga menjaga hati agar tetap sejuk, jauh dari iri hati, dengki, sirik, dan lain sebagainya. Kita perlu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman. Merenung dan melakukan firman. Jagalah kepekaan hati nuranimu dan kepekaan mendengarkan suara atau nasihat peringatan Tuhan. Jangan biarkan hati nurani terus teracuni dan terabaikan, sehingga kita berpotensi untuk tercemar. Paulus katakan, aku telah banyak merenungkan firman-Mu. Pemazmur berkata, aku telah banyak merenung firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku, sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Janji Tuhan disimpan dalam hati, supaya jangan berdosa. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk tetap menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kita harus mengaku dosa kita. Jika kita melakukan dosa, maka kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Responi hati kita, suara hati kita. Jika hati nurani kita menyatakan kesalahan-kesalahan kita, jangan abaikan suara hati nurani kita yang menegur kita. Ketika hati nurani kita berkata bahwa kita salah dan mengabaikannya, dan merasa bahwa kita melakukan hal yang benar, waspadalah. Karena hati nurani yang terus dibohongi dapat membuat hati nurani kita menjadi tumpul, bahkan mati. Kalau hati nurani kita sudah mati, maka ketika kita melakukan dosa, maka hati nurani kita tidak dapat berkata-kata lagi, sehingga kesalahan kita buat jadi dibenarkan. Jangan pernah melawan suara hati nurani kita. Selidikilah dengan penuh kewaspadaan kemana arah hidup kita. Jangan sampai kita menjadi seorang percaya atau bahkan hamba Tuhan yang secara lahiriah semakin terkenal, menyilaukan, tetapi hatinya semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita bergelar aktivis atau pengerja atau majelis, tetapi hati kita tidak murni, tapi hati kita berhati preman. Jangan jadi hati preman bertopeng rohaniawan. Sebaliknya, sesuai dengan teladan Paulus, mari kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, sehingga semakin lama kita mengiring dan melayani Tuhan, hati kita tetap murni, bahkan semakin murni di hadapan Allah. Milikilah dan pastikan kita memiliki hati nurani yang murni di dalam kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, mengoreksi kami, menegur kami. Seringkali Tuhan, kami tidak menjaga hati nurani kami sehingga hati nurani kami tercemar. Bahkan ada kalanya pada waktu kami ditegur, kami diingatkan, kami tidak mau mendengarkan itu Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan dan berbicara
membuat hati kami bisa murni sehingga pada waktu kami melakukan dosa kami punya kepekaan untuk segera tinggalkan dan mengakui dosa kami. Bukan dosa yang sedang kami lakukan, tapi kami juga akui dosa masa lalu yang menghambat pertumbuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan bersama-sama. Tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan anugerah Tuhan kita masih bisa menikmati kehidupan sampai hari ini, bahkan kita bisa memasuki tahun baru Imlek. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Juga karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh hidup sampai pada hari ini, dan kami masih bisa menikmati ataupun memasuki tahun baru Imlek. Kami serahkan Tuhan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk ibadah kita. Biar Tuhan terus memimpin, memberkati, dan juga jemaat-jemaat yang belum beribadah ke gereja bisa digerakkan hatinya untuk melangkah, untuk bersama-sama ibadah di gereja. Dan kita terus doakan juga sekalipun Omikron semakin banyak, tapi biarlah gereja kita bisa tetap mengadakan ibadah tanpa harus ditutup lagi. Dan kita doakan juga untuk persekutuan doa Yabes supaya Tuhan terus memberkati sehingga persekutuan doa ini bisa menjadi wadah untuk kita menyatukan hati kita, untuk kita memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah kami setiap minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipimpin minggu demi minggu sampai pada hari ini. Kami terus menyerahkan Tuhan dalam anugerah dan kasih setia-Mu, sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan sekalipun pandemi belum berakhir, tapi ibadah kami bisa terus berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan pimpin, berkati setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, keamanan, juga streaming, dan semua peralatan dipakai Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih belum melangkah untuk ibadah di gereja, biar Tuhan juga tolong mereka boleh diberi kerinduan untuk bersama-sama datang ke rumah-Mu. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa Yabes, Tuhan berkati supaya wadah ini bisa menyatukan hati kami di dalam kami berdoa, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan dan mujizat-mujizat Tuhan boleh dialami oleh gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami bergereja hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Doakan terus untuk kami, biar kami boleh tetap diberi sehat, kami bisa melayani dengan penuh sukacita, dan kami boleh menjadi berkat. Doakan anak-anak kami juga di dalam menghadapi kehidupan ini, biar mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pimpin masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kedua hamba-Mu sampai pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus diberikan kuasa urapan daripada Tuhan. Kami boleh melayani dengan pertolongan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati juga anak-anak kami supaya mereka boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau, dan mereka boleh diberkati, mereka bisa menjadi berkat, dan Engkau pimpin, tuntun masa depan mereka masing-masing. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita doakan jemaat-jemaat kita, biar Tuhan yang terus menyertai mereka di dalam kesehatan, di dalam usaha pekerjaan, keluarga, dan juga pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh terus mengikutsertakan Tuhan di dalamnya. Kita doakan juga untuk Kungkung yang masih belum sehat, biar Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan pemulihan sehingga dia bisa sehat kembali, bisa beraktivitas lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Tuhan pimpin keluar masuk mereka, Tuhan beri kekuatan kesehatan, jaga lindungi mereka Tuhan. Tutup tembus mereka dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari virus-virus Omikron ini, dan Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka supaya mereka boleh terus
dipimpin Tuhan, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat baik bagi pekerjaan Tuhan di sini maupun juga bagi sesama mereka. Kami serahkan Tuhan untuk keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan tuntun dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh mengandalkan Tuhan. Kami ingat untuk Kungkung Tuhan, kami bersyukur walaupun beberapa waktu yang lalu jatuh, tapi tidak ada sesuatu yang menakutkan yang terjadi. Kami hanya berdoa Tuhan untuk pemulihan dia Tuhan, supaya dia bisa sehat dan pulih kembali, dia bisa beraktivitas lagi, bahkan bisa kembali untuk beribadah di gerejamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tetap mendoakan pemerintah kita supaya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa memimpin negara ini dengan pertolongan Tuhan, dengan bijaksana, dan mereka sungguh bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus pimpin kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka bijaksana di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Tuhan, berikan mereka kesatuan hati, dan Tuhan juga berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bisa dijalankan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani daerah-daerah, para misionari yang Tuhan sudah utus ke tempat mereka masing-masing, biar mereka boleh menjadi berkat. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mereka benar-benar bisa melayani dengan maksimal, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk para misionari dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau jaga keluar masuk mereka, Engkau berikan imun yang kuat, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka boleh dicukupkan dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayanan mereka benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Mereka boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan di dalam menghadapi berbagai rintangan dan halangan, dan kami terus berdoa biar mereka bisa sungguh-sungguh pelayanan mereka boleh berdampak yang sungguh-sungguh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan berdoa untuk rencana dan kerinduan kita untuk menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kita berdoa biar jemaat-jemaat boleh loyal terhadap GKBJ Bandung. Kita juga berdoa biar jemaat-jemaat boleh melayani bersama-sama, bahkan kalau mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin gereja ini, mereka juga bersedia dan menjawab panggilan Tuhan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan terus sediakan, limpahkan berkat baik lewat jemaat-jemaat maupun lewat orang-orang di luar yang boleh mengasihi Tuhan, yang boleh mengasihi gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kerinduan kami, Tuhan, menjadi jemaat yang mandiri dan dewasa. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu boleh bergandengan tangan, mereka boleh loyal terhadap GKBJ Bandung, mencintai gereja lokalnya, dan mereka juga boleh melayani bersama-sama. Kami berjuang bergandengan tangan, melayani bersama-sama. Bahkan kalau ada di antara mereka yang Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja, mereka pun boleh siap Tuhan menjawab panggilan Tuhan, dan kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami juga berdoa terus untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan juga sediakan supaya berkat Tuhan boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami bergereja, sehingga kebutuhan-kebutuhan gereja boleh dicukupkan baik untuk operasional, KPR ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berkati jemaat-jemaat-Mu supaya mereka boleh berbagian di dalam persembahan ini, dan juga
Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai di luar sana yang boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan berkati mereka sehingga mereka terus boleh memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita memberi yang terbaik lewat persembahan yang kita sudah siapkan untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, berkati uang ini, sucikan, kuduskan, boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita berusaha menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati, sampai berjumpa Jumat yang akan datang.